The Mini Vlogs from Kelompok 2. Nama anggotanya Laurencia Aban, Rahmatul Utami, Renerdis Mertisa Kirung, Yosefina Haryani, Yarinta Mariana Judia, Alexandro Andre. Sekilas tentang ulasan Museum Brawijaya. Museum militer ini telah diusahakan pendiriannya atau pembangunannya sejak tahun 1962 oleh Brigjen TNI Purn Surahman, mantan Pangdam 5 Brawijaya 1959 sampai 1962. Koleksi Museum Brawijaya Malang adalah benda-benda sejarah hasil perjuangan masa agresi militer 1 dan 2 dari Malang dan sekitarnya. Berikut ulasan terkait benda-benda koleksi Museum Brawijaya Malang yang dipamerkan di halaman depan, yaitu yang pertama, tank buatan Jepang tipe 97 Chiha atau Shin Hoto Chiha yang didapatkan dari rampasan arek-arek Surabaya pada Oktober 1945. Yang kedua adalah senjata penangkis serangan udara atau PSU yang dikenal dengan nama pom-pom double lock. Yang ketiga adalah meriam 3,7 inci atau QF 3,7 inci AA bernama Sibuang. Dan yang terakhir adalah tank amfibi AM Track atau LFVT yang pernah digunakan tentara Belanda untuk menduduki Malang pada masa Perang Kemerdekaan I. Tak lupa pula terdapat patung Jenderal Sudirman yang menjadi salah satu koleksi Museum Brawijaya Malang. Langsung saja kita beralih pada koleksi museum di ruang lobi dan tengah. Ruangan koleksi museum di ruang lobi dan tengah berada di antara ruang koleksi 1 dan ruang koleksi 2. Memamerkan 2 relief dan 2 perangkat lambang-lambang Kodam atau Kotama TNI Angkatan Darat di Indonesia. Selain itu, terdapat mobil berjenis sedan buatan pabrik Deso Toyota tahun 1941 yang digunakan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi 1 Jawa Timur pada tahun 1948. Yang berikut kita masuk ke ruang koleksi 1. Ruang ini memamerkan benda-benda koleksi dari tahun 1945 sampai 1949. Yang pertama, terdapat peralatan obat-obatan dari Mayor Dr. Hadiono, Dr. Kodam 8 Brawijaya. Di dalamnya terdapat pula beberapa peralatan medis seperti gunting, kotak obat, dan beberapa peralatan medis lainnya. Yang berikut adalah kursi, peti kayu, babut, dan akcentas yang adalah benda-benda yang dulu pernah digunakan oleh Kapten Sumitro pada waktu bergerilya di daerah Nongkojajar pada tahun 1948. Terdapat pula pakaian dalam para BKB atau TKR. Terdapat pula laras karaben dan PM senjata, serta beberapa peninggalan seperti meja dan kursi, serta tempat tidur, dan perabotan-perabotan lainnya. Berikut, terdapat pula mata uang yang berlaku di Indonesia pada masa revolusi yang diletakkan di dalam sebuah lemari kaca. Terdapat pula pakaian dan mantel letkol Dr. Subandi, Dr. Brigade 3 Damar Bulan yang merangkap Resimen Militer Jember. Yang berikut terdapat pedang samurai sebagai perlengkapan perwira Jepang yang direbut oleh TKR di perkebunan Ngerakah, Sepanon, Kabupaten Kediri. Terdapat pula senjata hasil rampasan peta penduduk musuh. Selain itu, ada pula meja dan kursi yang digunakan untuk perundingan gencatan senjata antara TKR dengan sekutu di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1945. Selain itu, terdapat pula lukisan pakaian seragam peta, lukisan
Pertempuran ketika Brigjen Malabi terbunuh di depan Gedung Internatio Jembatan Merah, Surabaya pada tanggal 30 Oktober 1945, serta beberapa peninggalan lainnya yang terdapat di ruang koleksi 1. Selain itu, terdapat pula alat komunikasi atau radio yang pernah digunakan oleh Denhub Brawijaya pada tahun 1945 sampai 1946. Selain radio, terdapat pula burung merpati pos yang pernah menjadi kurir pos di daerah Komando, Ronggolawe, Lamongan, atau Bojonegoro dengan front Surabaya pada 1946. Unikannya adalah terdapat 2 burung merpati yang telah diawetkan dan disimpan di dalam lemari kaca dan mampu dilihat oleh para pengunjung yang mengunjungi museum. Yang berikut kita masuk pada ruang koleksi 2. Dalam ruangan ini terdapat meriam dan senjata bejana besi yang dirampas dari PRRI atau Permesta, serta beberapa peninggalan-peninggalan berupa keris yang menjadi sumbangan dari Gubernur Jawa Timur pada masa itu. Tidak hanya itu, terdapat pula piala serta tanda penghargaan dari Satuan Kodam Brawijaya yang dilikuidasi. Selain itu, terdapat pula foto-foto yang menggambarkan Kota Malang pada masa itu, seperti bangunan gereja dan beberapa bangunan lainnya. Selain itu, terdapat pula tanda pangkat yang dipakai oleh TNI Angkatan Darat dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1972. Setelah mengulas tentang ruang koleksi 2, yang berikut kita akan beralih kepada bagian museum yang terakhir, yaitu di halaman tengah. Pada halaman tengah ini ditemukan atau terdapat koleksi salah satu dari 3 gerbong maut seri GR 10152 yang menjadi ikon museum dan perahu segigir yang dibuat oleh seorang warga bernama Makia dan digunakan dalam perjuangan melawan Belanda. Yang terakhir adalah perpustakaan yang juga terletak di dalam kawasan Museum Brawijaya. Di dalam museum ini menyimpan berbagai koleksi-koleksi buku, tidak hanya disediakan dalam berbahasa Indonesia, namun juga tersedia dalam bahasa Inggris. Demikian ulasan saya terkait Museum Brawijaya. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang peninggalan-peninggalan sejarah. Thank you for watching. Thanks for watching.